Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman dari UPBJJ Mempawah NIM 0506030012. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi kode Vue.js untuk tugas praktik 3 pemrograman berbasis web. Oke, pertama-tama di sini sudah ada struktur folder tugas 3 Vue T. Di sini ada aset CSS, di sini berisikan style CSS, kemudian data bahan ajar, .json, kemudian JS. Di sini ada komponen dan service. Di dalam komponen terdapat 5 5 file, 5 modul, eh, app modal, kemudian DO tracking, kemudian order form, kemudian status batch, kemudian stock table. Kemudian di service ada API, kemudian di dalam JS ini sendiri ada app.js, kemudian ada index HTML. Nah, ini sudah sesuai dengan uh, panduan yang diberikan di dalam tugas 3. Nah, uh, di sini dibagi menjadi 5 modul agar lebih rapi ya dan lebih mudah jika kita akan melakukan uh, maintenance. Oke, kemudian kita pindah ke browser. Nah, di sini ada sudah dapat kita lihat bersama, ini adalah tampilan di halaman stok bahan ajar. Nah, di sini kita uh, ter- saya menggunakan dua voucher di sini. Dapat dilihat di nah, di sini terdapat dua voucher. Kemudian untuk membuktikannya kita bisa lihat di sini. Misalnya saya cari di sini adalah manajemen. Oke, dapat kita lihat bersama di konsol sini aktif ya, aktif vouchersnya aktif secara real time. Kemudian kemudian untuk data binding dan custom komponen di file HTML sendiri, di file index HTML sendiri saya tidak menuliskan HTML status secara manual tapi memanggil status batch. Nah, sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada status batch eh, yang berisikan berdasarkan quantity, kemudian safety, kemudian catatan. Nah, di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Misalkan status barangnya aman, eh, dia akan berwarna hijau, kemudian menipis berwarna kuning, kemudian jika dia
Eh, jika dia habis atau ya habis, maka dia akan berwarna merah. Saya menggunakan Directive HTML sehingga tag HTML dari data JSON seperti huruf tebal bisa terrender dengan benar. Nah, namun di sini saya menggunakan font Poppins. Nah, ini sebenarnya sudah tebal ya. Ya, namun dia bukan yang paling tebal, bukan. Di sini kita lihat ini adalah font yang light, paling tipis. Kemudian di sini ada yang eh, paling tebal. Nah, ini menggunakan yang sedang, medium. Kemudian selanjutnya ke conditional rendering. Oh, ya. Di sini nah, di sini conditional rendering eh, kita dapat lihat di TTL tracking ini. Di sini menggunakan VIF, eh, kemudian ada juga VElse if. Nah, jika untuk VIF ini, jika data ditemukan, detail paket akan muncul. Kemudian untuk VElse if ini, jika sudah dicari tapi datanya tidak ditemukan, maka pesan error yang muncul akan ditampilkan data tidak ditemukan. Nah, bisa kita lihat di sini, misalnya saya masukkan NIM-nya secara acak, cari. Nah, di sini data tidak ditemukan. Kemudian saya coba masukkan data NIM yang telah diisikan sebelumnya pada data dummy. Nah, di sini muncul detail detail paketnya ya, detail pengiriman, nama, NIM, kemudian ekspedisinya, paket apa, kemudian tanggalnya. Di sini juga kita bisa mengisikan update, misalnya tanggal pada hari ini pesanan telah diterima, misalnya telah paket paket telah diterima oleh Rina, misalnya. Di sini kita lakukan update. Oke, di sini muncul ya, paket telah diterima oleh Rina pada hari ini dan jam sekarang. Nah, kemudian untuk interaksi pengguna ya, di sini saya menggunakan add key up enter. Add key di di edit button saya menggunakan add key up enter. Kemudian dia akan memanggil save up modul memanggil metode save update di bagian
Nah, ini adalah metodenya save update yang akan dipanggil. Misalnya kita di sini lakukan edit misalnya. Editnya yang kita isikan 8 misalnya atau 5. Batas amannya 10 ya, simpan perubahan. Nah, tadi kan aman ya statusnya. Jadi sekarang menipis gitu. Oke. Kemudian jika kita mengisikan minus 2 misalnya, simpan perubahan. Nah, di sini ada peringatan nilai tidak boleh negatif. Oke. Oke. Kemudian di sini juga interaktif ya, bisa difilter berdasarkan UPBJJ. Kemudian kategorinya tahu stok tersedikit, harga termurah, ada stok krisis only. Oke, kemudian hmm, ada eh, jadi ya masih di sini eh, di file order form saya juga membuat fungsi select paket detail. Fungsi ini otomatis mencari data paket lengkap berdasarkan kode yang dipilih user. Vue.js akan menghitung ulang setiap kali user mengubah pilihan. Nah, tadi ini ya, tadi ya. Kemudian oh, di sini kita apa namanya bisa menginput pemesanan baru. Nah, sini menggunakan saya menggunakan CSS Grid uh, dan pada kelas form container untuk membagi formulir menjadi 2 kolom yang rapi. Saya juga menggunakan visual feedback yang jelas. Setiap perubahan warna, garis tabel saat di hover, dan penggunaan form open agar aplikasi terasa modern dan mudah dan nyaman dibaca. Saya di sini masukkan nah, misalnya saya simpan pesanan, kemudian di tracking DO saya cari ke sini. Di sini akan muncul pesanan saya yang tadi ya. Oke, hmm, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.